saya meskipun bukan pendukung Jokowi, terus terang kasihan juga ya. Sugi Nur bebas loh. Ya kita mau bicara apa lagi gitu. Presiden Prabowo mungkin tidak pernah berbicara apa-apa terkait isu ijazah palsu ini, tapi dengan amnesti kepada Sugi Nur, selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya baru menyadari kenapa para pendukung Jokowi atau kader-kader PSI bahkan sampai ingin melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Saya awalnya berpikir ini lebay. Ini marahnya nggak terkontrol gitu ya, sampai-sampai ingin melengsarkan Presiden. Ya kecewa boleh, kemudian marah, mengkritik silahkan gitu. Tapi kalau untuk melengsarkan Presiden ini udah kelewatan gitu. Masa cuma gara-gara Hasto bebas, Tom Lembong bebas, ini presiden mau dilengsarkan sih? Ya, jadi kan kayak apa gunanya selama ini berkoalisi gitu ya, saling bersilaturahmi, tiba-tiba mau melengsarkan. Jadi awalnya saya pikir itu ya kerjaan atau sikap-sikap yang tidak terkontrol, tapi pagi ini saya baru menyadari, baru paham kenapa mereka sampai murka seperti itu, kayak mendidih sekali. Sampai nggak terkontrol, karena yang menjadi masalah utama dari amnesti dan pengampunan atau penghapusan hukum kepada beberapa orang yang selama ini menjadi lawan politik, itu fokusnya bukan Hasto dan Tom Lembong nampaknya gitu ya. Ya kalau Hasto, Tom Lembong bebas oke lah, yaitu soal politik, soal Anies, soal PDIP, supaya nggak bikin gaduh, supaya nggak ada kritik-kritik yang terlalu tajam dan sebagainya, itu bisa dipahami. Dan mungkin ya PSI atau kader PSI atau para pendukung Jokowi juga bisa memaklumi gitu ya. Tapi ternyata di balik amnesti Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong, ada juga amnesti kepada Sugi Nur. Sugi Nur. Sugi Nur bebas gitu. Sugi Nur ini adalah orang yang dulu menyiarkan soal ijazah Jokowi palsu gitu. Jadi ini sangat mengecewakan sekali. Ini sangat menghantam kubu Jokowi gitu, karena ya kalian coba bayangkan gimana perasaan Jokowi dan keluarganya atau para pendukungnya ketika hari ini mereka berjuang keras untuk membuktikan, untuk meyakinkan masyarakat bahwa ijazah Jokowi itu asli gitu ya. Tapi sementara orang yang selama ini menyiarkan soal ijazah Jokowi itu palsu, justru dibebaskan sama Presiden Prabowo. Itu pasti, wah, murka sekali gitu di saat banyak orang mulai meragukan ijazah Jokowi, di saat banyak orang mulai percaya dengan Roy Suryo dan Rismond dengan segala penelitiannya gitu ya. Ini sekarang Sugi Nur malah dibebaskan. Jadi ya bingung gini gitu. Ini adalah sebuah situasi yang sangat tidak menyenangkan ketika Bareskrim juga sudah menghentikan kasus ijazah palsu ini. Setelah dihentikan, beberapa hari setelahnya Sugi Nur juga dibebaskan. Ini kan seperti sebuah pernyataan yang sangat jelas sekali, sangat valid sekali bahwa soal ijazah ini memang bermasalah nampaknya gitu. Dan Presiden Prabowo ini memang penuh kejutan. Selama beberapa bulan terakhir ini ketika isu ijazah palsu naik ke permukaan, dibicarakan oleh banyak orang, Prabowo nggak banyak bicara, dan seingat saya hanya sekali Presiden Prabowo itu berkomentar, dan komentarnya itu ya di tengah gitu, abu-abu, nggak hitam nggak putih gitu. Prabowo cuma bilang, nyindir gitu, jangan-jangan ijazah saya juga nanti ditanyain. Cuma sebatas itu. Nggak ada komentar pembelaan, nggak ada komentar untuk mengademkan, untuk menghentikan supaya ini tidak ribut-ribut soal ijazah dan sebagainya. Jangankan pembelaan gitu ya, komentar untuk mengademkan aja itu nggak ada gitu. Jadi sebagai presiden, jangankan menghentikan satu isu atau pembicaraan yang tidak produktif, menghentikan kasus hukum saja bisa, menghapus kasus hukum Tom Lembong saja bisa gitu. Tapi untuk isu ijazah palsu, ini nampaknya Presiden Prabowo ya nggak mau komentar.
biarin aja. Jadi ajaib sekali gitu ya, ketika Pak Jokowi tidak mendapatkan pembelaan apa-apa, tidak mendapatkan dukungan moral ataupun pernyataan politik dari kubu yang sedang berkuasa hari ini, justru malah Sugiknur dibebaskan. Itu ya, secara politik ini menghantam kubu Jokowi, ini sangat menyakitkan sekali, dan ya merasa direndahkan gitu. Merasa nggak dianggap, merasa dilupakan. Jadi wajar kalau para pendukung Jokowi hari ini mulai mempertanyakan gitu. Itu Prabowo kalau nggak karena Jokowi nggak bisa jadi presiden. Wajar mereka kemudian bilang seperti itu, karena langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo nampaknya memang sangat ekstrim gitu. Kalau Pak Hasto dan Tom Lembong kita bisa tutup mata, itu politis, oke lah. Ini Sugiknur. Jadi ketika Jokowi merasa direndahkan serendah-rendahnya atas tudingan ijazah palsu, makanya kemudian melaporkan Suryo, Rismon, dan kawan-kawan ke polisian. Karena merasa direndahkan serendah-rendahnya, hari ini orang yang sebelumnya merendahkan Jokowi serendah-rendahnya justru dibebaskan dari penjara, justru mendapatkan amnesti. Ini Roy Suryo dan kawan-kawan ini, Rismon kayaknya ketawa ngakak. Pasti mereka lagi tumpengan tuh kayaknya sekarang gitu ya, lagi berbahagia sekali tuh merayakan bebasnya Sugiknur. Meskipun mungkin mereka tidak saling kenal, tidak saling kontakkan, komunikasi selama ini, tapi bagaimanapun ini mereka bertemu dari satu titik yang sama, yakni terkait ijazah palsu yang juga sama-sama dipermasalahkan oleh Rismon, Roy Suryo, dan Sugiknur. Jadi ya Rismon, Dr. Tiva, Roy Suryo ya itu udah bisa berselebrasi kali ini melihat kubu Jokowi nampaknya kelimpungan karena melihat Sugiknur bisa bebas dari hukuman ijazah palsu. Dan saya gak ngerti gitu ya. Saya terus terang penasaran sekali, dan saya sudah komunikasi dengan beberapa orang informan di Jakarta terkait situasi terakhir ini, karena nampaknya akan ada goncangan luar biasa di Jakarta, dan itu ya mungkin dalam beberapa video ke depan saya coba akan jelaskan. Tapi terkait Sugiknur ini adalah kemenangan isu yang luar biasa sekali terkait ijazah palsu. Jadi ketika Sugiknur kemudian dibebaskan, mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo, itu menjadi seperti sebuah konfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu bermasalah atau palsu. Ya ini buktinya, Sugiknur bebas gitu. Ya, atau setidaknya masalah yang menimpa Sugiknur itu ya ada masalah, dan kemudian ini perlu diberikan amnesti. Atau isu ini memang sebelumnya itu dipaksakan untuk melakukan kriminalisasi kepada Sugiknur, makanya sekarang kemudian dapat amnesti gitu. Jadi ya dengan langkah yang sangat berat seperti ini, maka rasanya memang mustahil bagi para pendukung Jokowi atau termul-termulnya di sosial media untuk kemudian bisa membela Jokowi di tengah situasi seperti sekarang. Kalian mau ngapain lagi gitu? Sugiknur bebas. Jadi ya katakanlah ini adalah sebuah kebetulan ya, karena ini juga yang mendapatkan amnesti itu banyak, nggak cuma Sugiknur. Tapi tetap saja gitu, Sugiknur adalah orang yang sebelumnya menyiarkan soal ijazah palsu Jokowi. Jadi dari sini saya akhirnya mulai paham gitu. Berarti Roy Suryo, Rismon, Dr. Tiva yang selama ini itu sangat pede sekali berbicara soal ijazah palsu. Karena memang mungkin mereka sudah melihat tanda-tanda ini. sudah ngerti duluan gitu ya, bahwa di rezim sekarang ini sudah cara bermainnya berbeda dan tidak akan dilakukan kriminalisasi seperti yang terjadi di rezim Jokowi sebelumnya. Karena kalau di rezim Jokowi sebelumnya ketika ada orang bicara dan mempertanyakan ijazah palsu, langsung dihukum, beres gitu ya. Masalahnya selesai dan ijazah Pak Jokowi dianggap seperti asli meskipun tidak pernah ditunjukin. Tapi sekarang ini rezim berbeda, makanya kemudian Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tiva melihat ada celah atau peluang untuk membuka dan memainkan isu ini dan kembali mempertanyakan apakah
ijazah Jokowi itu palsu. Mungkin awalnya gitu ya, mereka hanya berangkat dari satu penelitian atau satu pertanyaan yang tidak tendensius, hanya ya ingin membuktikan, hanya ingin melihat dan menilai yang sebenar-benarnya tanpa bermaksud menyinggung atau mengarah kepada keruntuhan politik Jokowi di Solo. Mungkin tujuan mereka awalnya nggak ke sana gitu, tapi lewat ijazah palsu yang sudah berbulan-bulan seperti ini dengan kepedean Roy Suryo, Rismond, Dr. Tiva yang setiap hari muncul di media, rasanya memang Jokowi kehabisan cara untuk melawan isu ini. Dan saya meskipun bukan pendukung Jokowi, terus terang kasihan juga ya. Suginur bebas loh. Ya kita mau bicara apa lagi gitu. Presiden Prabowo mungkin tidak pernah berbicara apa-apa terkait isu ijazah palsu ini, tapi dengan amnesti kepada Suginur, itu melampaui semua kalimat, melebihi ribuan kalimat yang bisa disampaikan oleh seorang presiden. Karena ya amnesti ini juga adalah sebuah pernyataan yang jelas sekali gitu. Bahwa isu ijazah palsu ini ya kayak ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa dibicarakan terus gitu ya. Dan itu semakin lama semakin dibiarkan benar-benar akan menghancurkan Jokowi. Kalau Jokowi sih tidak ada masalah gitu. Dia sudah jadi mantan presiden gitu ya. Mungkin ya hanya tidak akan diterima di partai-partai. Tapi ya anaknya masih wapres gitu ya, menantunya masih gubernur, anak yang satunya masih ketua umum partai. Jadi kalau Jokowinya runtuh kemudian diyakini bahwa ijazahnya palsu, maka ya siapa yang mau berkomunikasi dengan anak-anak yang bukan siapa-siapa ini? Ya nampaknya arahnya akan ke sana. Dan ya selamat berjuang kepada para termul-termul teman-teman saya gitu ya untuk membela Jokowi, karena perjuangan kalian akan sangat-sangat berat sekali. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.